Waktu itu yang paling kami kenal dan kami ingin sekali bergabung di sana adalah namanya Mitra Keluarga. Mitra Keluarga Jatinegara yang saat ini Premier Jatinegara. Waktu kami datang, pagi-pagi jam 7 kami datang untuk tes di sana. Waktu itu sebenarnya bukan tes ya, kami hanya mau memberikan lamaran aja, tapi langsung diminta udah langsung tes. Jadi jam 8 kami tes, dalam waktu 1 jam kami menyelesaikan tes itu, setelah itu langsung diumumkan semuanya lulus dan nilainya luar biasa ya, di atas 9 waktu itu. Saya masih ingat sih teman-teman saya yang waktu itu bareng. Jadi kita juga kaget lah, semuanya masuk 5-5-nya. Terus hari itu juga kami diminta untuk langsung ambil seragam, siangnya langsung masuk. Jadi masuk setengah dua kami harus sudah ada di rumah sakit langsung bekerja. Nah, menurut Boloren, ada satu pergeseran paradigma kah, atau karena memang saya perawat, Ibu Loren perawat, kita semua tahulah bahwa kita juga belum sempurna sesungguhnya, bahwa dari segi pelayanan, dari segi kemampuan, dari segi attitude banyak sekali ya. Nah, menurut Bu Loren bagaimana? Ada satu pergeseran paradigma kah dengan yang sekarang? Kan sekarang kan juga banyak perawat-perawat ya, tentu ada ya, karena kan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga. Jadi teknologi itu mempengaruhi pasti pola hidup, pola pikir dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa perawat ini mengutamakan yang namanya caring. Kalau kita bicara teknologi itu alat bantu, tapi tidak bisa menggantikan peran seorang perawat yang sesungguhnya. Itu dari saya. Teknologi itu membantu kita untuk cepat mendapatkan informasi-informasi terbaru, mempermudah kita dalam memberikan pelayanan, tapi tidak bisa menggantikan yang namanya caring. Karena caring itu harus dari manusia kepada manusia. Manusia itu siapa? Perawat. Karena perawat itu memberikan pelayanan yang bersifat kemanusiaan, bukan pelayanan terhadap suatu produksi berupa barang. Ini pelayanan jasa, dan jasa ini adalah jasa kemanusiaan seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan profesi yang lain. Jadi seperti itu. Memang kalau saya dengar dari penjelasan ibarat seperti kuliah lagi nih. Dan memang saya kira itu harus modal dasar ya. Artinya kalau peralatan secanggih apapun, tetapi kalau modal etika, caring terhadap SDM-nya tidak ditanamkan juga sama saja. Seperti itu. Nah, ada nggak menurut Bu Loren sisi kelemahannya teman-teman kita sekarang ini? Mungkin dari segi kurikulum, mungkin saya kira juga udah kebanyakan kurikulumnya. Nah, apa sebetulnya celah-celah yang terjadi saat ini, fenomena ini? Kalau kita jujur juga ya, banyak sekali sekarang ya di media sosial, perawat di ini, perawat di itu. Tapi kita, kalau saya pikir juga harus introspeksi diri ke kita. Apakah kita sudah melakukan caring? Kan itu. Nah, menurut Bu Loren bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini? Ya, saya melihat kalau dari sisi kurikulum, dari sisi program studi di keperawatan, itu mungkin bisa semua mendekati standar yang diharapkan. Tapi sekarang ini tantangan yang terberat adalah generasi ya, yang dikatakan generasi X dan Y ya, itu punya mental yang tidak sama dengan generasi dahulu kala ya. Jadi itulah yang harus menjadi PR buat kita semua ya, baik sebagai dosen, baik sebagai perawat senior, untuk terus membenahi sehingga teknologi maupun generasi X dan Y itu pada saat memilih profesi sebagai perawat, didikan secara mental itu yang harus
betul-betul diperhatikan dan digembleng gitu ya, seperti ya lebih diingatkan lagi gitu. Kalau misalnya soal pengetahuan, soal perkembangan ilmu, soal bahasa dan sebagainya itu sangat bisa dipelajari, tapi yang namanya mental, ya mental, etika, attitude itu di pelayanan atau profesi sebagai perawat itu yang harus kita terus perbaiki, kita benahi. Banyak sekali hal-hal yang memang saya temukan juga di lapangan sebagai seorang waktu itu sebagai instruktur, sekarang udah saya di bidang diklat. Itu menurut saya itu tantangannya luar biasa. Contoh aja misalnya masalah senyum sapa salam aja, kadang-kadang di dalam kesibukan, kadang-kadang mereka tidak terlalu care gitu loh. Hanya diam saja atau menyapa itu enggan gitu. Itu contoh sederhana, tetapi justru itulah yang mengawali sifat caring, sikap caring itu dari bagaimana menyapa, bagaimana tersenyum, bagaimana bahasa tubuh kita itu merupakan satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa oh enggak, saya mah ramah, saya mah baik, tetapi nampak di kenyataan antara sesama seprofesi pun kita tidak memperlihatkan itu. Bagaimana dengan kita ke pasien, bagaimana kita ke keluarga pasien. Jadi itu tantangan sih menurut saya, tapi kita tidak boleh berhenti untuk berusaha untuk memperbaiki. Makanya sampai dengan saat ini saya tetap aktif dan setiap saat waktu saya diminta untuk memberikan seminar, memberikan pelatihan atau training atau workshop, selalu saya selipkan kata-kata bahwa mari kita terus perbaiki, karena memperbaiki itu memang memperbaiki attitude, perilaku, caring, meningkatkan caring, kepedulian itu harus diingatkan terus, nggak bisa hanya waktu kuliah diingatkan, di masa pendidikan dikasih tahu ilmunya, mendapatkan ilmunya, tapi kalau nggak ada orang yang terus mengingatkan, itu akan membuat hal-hal tersebut terlupakan atau tersisihkan. Seperti itu. Ya. Bagus. Saat ini kan Bu Loren katanya banyak aktif di kegiatan organisasi, kemudian apalagi sekarang duduk dalam departemen diklat di suatu rumah sakit yang sangat berkembang. Nah, apa saja nih yang Bu Loren yang sampaikan tentang edukasi kaitannya dengan peran dan fungsi sekarang Bu Loren? Kan Bu Loren sekarang di rumah sakit hospital ya di Bogor ya. Senior Hospital. Ya, itu. Jadi kalau bercerita tentang organisasi, awalnya saya dikenali oleh beberapa teman saya, senior saya juga. Beliau itu sangat memotivasi saya untuk masuk ke sebuah organisasi. Dari bimbingannya beliau mengatakan bahwa perawat itu perlu meningkatkan wawasannya, perlu punya kepedulian terhadap perkembangan keperawatan di Indonesia. Dan beliau melihat saya punya potensi dan beliau mengajak saya masuk ke salah satu perhimpunan, yaitu Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia. Saya masuk di sana 2 tahun awal saya menjadi anggota, tahun ketiga saya sudah diangkat menjadi ketua bidang ilmiah di Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia, dan disitulah saya lebih memperhatikan lagi ini perawat di Indonesia ini seperti apa, karena kami memberikan training ke seluruh Indonesia. Pada saat kami berinteraksi dengan teman-teman perawat se-Indonesia dalam training-training itu, saya mendengar begitu banyak masukan, begitu banyak keluhan tentang perawat, tentang nasib perawat, tentang kesejahteraan termasuk ya. Dan di situ membuat saya semakin tertarik untuk terus memperhatikan perawat Indonesia dengan cara-cara sederhana, seperti saya tetap aktif di organisasi, saya tetap meningkatkan pengetahuan perawat Indonesia dengan cara memberikan training. Di sela-sela memberikan training itu saya memberikan motivasi, saya memberikan pandangan-pandangan bagaimana sih untuk memperbaiki skill, knowledge, attitude perawat. Itu disitulah saya dengan leluasa memberikan, karena tanpa suatu organisasi, melalui suatu organisasi kita nggak bisa mengumpulkan teman-teman perawat itu dan secara resmi memberitahukan
ide-ide kita atau sharingkan pengalaman kita, menurut saya itu sangat sulit. Kenapa? Karena perawat itu kalau dalam pelayanan sehari-hari itu udah cukup lelah ya. Tetapi pada saat training di situ kita masih bisa punya kesempatan untuk memberikan motivasi, knowledge, update knowledge dan sebagainya seperti itu. Jadi buat saya itu kesempatan yang sangat baik waktu saya menjadi trainer seperti saat ini. Satu lagi yang saya pikirkan adalah pada saat saya bertemu dengan teman-teman perawat waktu training itu, saya pun sharing juga sama mereka, menanyakan kepada mereka bagaimana pelayanan teman-teman di daerah-daerah, di tempat-tempat lain di luar Jakarta. Mereka menyampaikan banyak keluh kesah tentang keterbatasan tenaga, keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Di situ saya makin tertantang untuk bagaimana sih memberi sesuatu untuk mereka. Dan ini di zaman pandemi COVID ini, kita bisa tetap memberikan pelayanan untuk teman-teman perawat, peningkatan pengetahuan itu melalui Zoom seperti ini, dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ada satu yang saya belum ceritakan ya, kadang-kadang orang bertanya kepada saya gini, Lauren, kenapa ya giat sekali memberikan training, memberikan seminar di mana-mana, dan mungkin boleh diperhatikan judul seminar yang saya sampaikan itu benar-benar hal yang real di lapangan, di pelayanan keperawatan. Kenapa saya memberikan judul-judul seminar yang betul-betul diaplikasikan di lapangan? Ya, saya mendapatkan ide itu juga dari teman-teman yang sharing kepada saya bahwa, Lauren, kami loh kesulitan masalah A, B, C, dan seterusnya. Dan seringkali saya memberikan satu judul, tetapi pada saat saya sudah tiba di tempat training tersebut atau tempat di mana saya diundang, saya biasanya berikan tidak satu judul. Lebih dari itu mereka boleh order saat itu juga. Kenapa? Karena saya tahu bahwa teman-teman itu sangat membutuhkan, dan saya menyadari bahwa ilmu dan skill yang saya miliki ini kan saya hanya punya 2 kaki dan 2 tangan. Ya, saya tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia supaya bisa memiliki tingkat pengetahuan dan skill yang sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa yang saya sampaikan kepada ratusan teman-teman perawat yang hadir pada saat saya memberikan seminar atau saya memberikan training. Itulah apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan di dalam hati kecil saya itu paling tidak tersampaikan lah, paling tidak bisa mampu memberikan sharing pengetahuan yang saya berikan itu bisa membuat mereka pun mendapatkan ilmu yang sama seperti yang saya miliki. Intinya saya selalu ingin memberi yang terbaik untuk teman-teman. Saya sampaikan juga bahwa ini terbatas waktunya, tapi saya membuka diri untuk bisa di telepon, bisa di WA, bisa di email, apa saja yang teman-teman butuhkan. Boleh tanya kepada saya. Kenapa? Karena ya saya merasa saya sangat mencintai profesi ini, dan saya merasa punya tanggung jawab terhadap pasien saya, terhadap sesama. Karena keluarga saya pun tidak hanya ada di Jakarta ya, ada di Maumere, ada di Kalimantan, ada di Bali, ada di seluruh Indonesia ada. Jadi melalui training saya, melalui seminar-seminar yang saya berikan, saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman saya, sehingga kalau terjadi sesuatu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan siapapun, itu mereka bisa menolong dengan skill dan knowledge yang sudah saya sampaikan. Paling tidak ya membuka wawasan lah seperti itu. Karena teman-teman seluruh Indonesia suka cerita juga bahwa di sini loh kami punya kekurangan seperti ini, kami kurang paham tentang skill ini dan itu. Itulah yang saya berikan. Jadi ya sederhana sih, tapi ya kalau kita nggak memulai, siapa lagi gitu. Ya, seperti betul. Itu. Luar biasa teman-teman ini Bu Lauren pengalamannya, karena saya tahu Bu Lauren juga udah berapa kali pindah tempat kerja ya? 2 kali. Satu kali ya, yeah. 1 kali. Mungkin sekarang sudah menemukan jati dirinya, saya lihat. Karena kan kombinasi antara pekerjaan dengan organisasi Bu Lauren sangat luar biasa. Ya kan tadi